Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Senang banget bisa kembali berjumpa dengan teman-teman walaupun secara virtual ya. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Di video kali ini merupakan episode ketiga dari rangkaian hashtag lebih dekat bersama buku. Nah, di video ketiga ini uh, kita akan bahas buku dari Kak Nadira Afifah, yaitu berjudul Limitless. Seperti biasa di episode-episode sebelumnya, jadi teman-teman nih pendengar, kalau misalnya belum nonton episode 1 sama episode 2, boleh banget dinonton dulu episode 1 sama episode 2-nya, karena gak kalah menarik kok. So, aku akan bacain dulu profil dari Kak Nadira Afifah yang tertera di buku ini. Nah, Kak Nadira Afifah ini lahir tahun 1995, seorang dokter lulusan Universitas Indonesia dan juga meraih gelar Master of Public Health dari Harvard University. Setelah terpilih menjadi pembicara pidato mewakili angkatannya di acara wisuda Harvard University 2020 kemarin, ia kembali ke Indonesia untuk membantu pemerintah menghadapi pandemi dan masalah kesehatan lainnya. Masya Allah, jadi Kak Nadira ini benar-benar inspiring banget ya. Dan bukunya ini menarik banget karena setidaknya ada 2 poin yang aku dapetin sih di sini. Garis besarnya adalah yang pertama, Kak Nadira itu sempat mengalami kegagalan pertama kali, sangat membekas gitu di hati. Itu pertama, dan cara bangkitnya juga dijelasin. Yang kedua adalah kita diajak untuk melihat keadaan, cara belajar orang-orang yang ada di Harvard. Nah, langsung aja masuk ke poin pertama, yaitu kegagalan yang pernah diraih. Jadi Kak Nadira ini merupakan salah satu mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sebenarnya menjadi seorang dokter itu Kak Nadira itu nggak pernah mikir untuk menjadikannya sebuah cita-cita ya. Tapi karena dorongan dari orang tua dan juga lambat laun, Kak Nadira akhirnya ingin mengubah cita-citanya. Beruntungnya nilai-nilai Kak Nadira selama menempuh akselerasi di SMA itu dapat menembus jaket tau Universitas Indonesia. Terus selama berkuliah di FKUI sebenarnya nggak mulus-mulus amat, kata Kak Nadira ini. Dan juga mungkin disebabkan karena Kak Nadira ini lebih suka sama mata pelajaran yang menghitung nih, dibanding sama mata pelajaran yang menghafal. Tapi kemudian pada saat masuk ke FKUI, ujian modul tuh merasa percaya diri nih bahwa tidak akan pernah gagal dalam hal apapun. Selama bangku sekolah dasar, Kak Nadira itu selalu menjadi nomor 1. Masuk SMP, masuk nomor 1 lagi, hingga akhirnya SMA masuk akselerasi, nilainya selalu baik, dan akhirnya mendapatkan undangan untuk menuju Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan kemudian mungkin pemikiran ini yang membuat Kak Nadira lupa diri dan muncul sedikit sifat-sifat arogan. Jadi kalau misalnya teman-teman Kak Nadira belajar yang keras untuk ujian, tapi tidak dengan Kak Nadira. Kak Nadira belajar cuman sekenanya aja, termasuk dengan ujian modul terakhir yang akan menentukan Kak Nadira akan wisuda tepat waktu atau wisuda tidak tepat waktu. Dan teman-teman tahu hasilnya apa? Kak Nadira di modul terakhirnya gagal. Akhirnya Kak Nadira harus menunda wisudanya dan ini adalah titik terendah. Ini adalah titik yang sangat membuat Kak Nadira down banget. Terlihat dari kalimat-kalimat setelahnya yang dijelaskan di buku ini. Tapi Bunda Kak Nadira mulai menenangkan Kak Nadira untuk terus berusaha kembali, paling tidak melakukan aktivitas selama penundaan wisuda itu. Kemudian akhirnya Kak Nadira pun mulai, walaupun terasa sakit ya, tapi tetap kuat gitu. Walaupun merasa kecewa dengan diri sendiri, tapi Kak Nadira harus mengerti bahwa life must go on. Jadi hidup itu akan terus berjalan. Akhirnya Kak Nadira mendapatkan informasi terkait dengan salah satu program yang sangat menarik, yaitu program di Tokyo dengan namanya International Medical Student Elective yang diselenggarakan oleh St. Luke Hospital. Program ini ditujukan untuk mahasiswa kedokteran yang ingin merasakan berkuliah selama 4 minggu di salah satu rumah sakit terbesar di Tokyo. Nah, lebih menariknya lagi, tak banyak biaya yang harus dikeluarkan karena beberapa ditanggung oleh pihak rumah sakit. Dan hasilnya Kak Nadira mendapatkan kesempatan untuk join ke program ini, dan hal ini menggambarkan bahwa setiap orang itu punya keadaan naik turunnya. Yang terpenting adalah keinginan kita untuk bergerak dari keadaan bawah itu. Pada saat kita di atas,
mari kita melihat ke bawah. Pada saat kita di bawah, mari kita melihat di atas. Nah, poin kedua adalah yang paling aku suka sebenarnya bagian buku ini adalah kita diajak untuk jalan-jalan ke Harvard walaupun secara virtual dalam tanda kutip dengan membaca buku ya. Jadi seperti yang kita ketahui, Kanadira ini merupakan magister dari Harvard University karena awalnya pada saat masuk gitu ya, orientasi kampus dari Amerika ketemu sama Amerika, Eropa ketemu sama Eropa itu kayak bergerombolan gitu. Nah, Kanadira ini mencari orang-orang yang setidaknya warga Melayu lah ya, biar merasa serumpun gitu, tapi Kanada tidak menemukan gitu, karena memang dari Indonesia hanya Kanada aja yang masuk ke Public Health Harvard University ini. Dan kemudian karena saking mungkin bisa dikatakan minder gitu, pada saat break Kanada ini masuk ke dalam toilet dan ada seseorang yang bertanya dari luar, anybody inside gitu ya. Dan karena Kanadira tidak ingin diketahui keberadaannya di dalam, karena Kanadira dari awal emang niat gitu, selama break Kanadira pengen di kamar mandi aja gitu. Alhasil di kamar mandi dan pada saat ada yang ngomong anybody inside itu, Kanadira mengangkat kedua kakinya sehingga tidak terlihat gitu ada orang di dalam. Padahal banyak banget sebenarnya orang-orang yang udah mondar mandir dan udah nanya-nanya gitu, apakah ada orang di dalamnya atau nggak ada gitu. Nah, soalnya nggak bisa kebuka juga padahal nggak ada kaki gitu yang kelihatan dari luar. Nah, selanjutnya di sini juga dijelaskan bahwa sifat dari Kanadira saat itu adalah imposter syndrome, yaitu keadaan psikologis yang seseorang rasakan ketika masuk ke lingkungan baru di mana ia merasakan minder dengan pencapaiannya sendiri. Dan juga inilah yang membuat Kanadira awalnya merasa minder karena teman sebangku dari Kanadira itu bernama Patusha. Sebelumnya Kanadira sama temennya ini, Patusha, ngobrol-ngobrol santai, nanya-nanya selayaknya teman baru ya. Pertanyaannya, profesinya apa sebelum menjadi mahasiswa? Nah, ternyata Patusha ini adalah seorang menteri sosial dari Pakistan. Betapa terkagetnya Kanadira karena seorang menteri sekelas sama Kanadira gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang membuat Kanadira minder. Apalagi yang membuat minder adalah suasana kelas yang begitu sangat aktif gitu. Setiap kali profesor melemparkan pertanyaan, semua dari isi ruangan itu angkat tangan, dan kalaupun ditunjuk, setiap orang juga akan menjawab dengan sangat baik dan sangat detail. Akhirnya Kanadira juga bingung, kok setiap orang tahu sih jawabannya, kok setiap orang tuh pinter sih, kok setiap orang bisa angkat tangan sih setiap kali ada pertanyaan. Dan akhirnya melihat keadaan ini, Kak Nadira akhirnya curhat nih sama suaminya, bahwa suaminya mengatakan seperti ini, mereka kan keterima di Harvard, kamu juga keterima kan? Artinya bahwa sama-sama keterima di Harvard berarti sama-sama qualified. Kalau kamu udah keterima di sana berarti kamu sama bagusnya sama orang-orang yang kamu sebut tadi. Sebenarnya ini adalah juga salah satu momen yang terpenting, bahwa saat kita berada di lingkungan baru, hal yang paling tersulit adalah adaptasi, dimana kita harus mengisi ruang-ruang yang sekiranya membuat kita sangat rendah atau mungkin sangat tinggi. Kita harus menyeimbangkan dengan frekuensi atmosfer yang terjadi di lingkungan itu. Jadi teman-teman semuanya, mungkin salah satu hal yang menarik dari cerita ini, gimana cara kita untuk meyakinkan diri kita bahwa kesempatan, amanah yang diberikan sama kita itu tidak akan pernah salah orang, dan tugas kita adalah memperindah amanah itu dengan kekuatan-kekuatan yang kita punya. Jadi setiap orang memang punya jalan masing-masing, tiap jalannya itu sudah berasal dari kehendaknya. Jadi teman-teman, mungkin segitu dulu sharing dari review buku ketiga Limitless Kanadira Afifah ini. Semoga kalian mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan jangan lupa juga untuk klik tombol share kalau misalnya kalian merasa buku ini sangat bermanfaat. Oke, thank you very much untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa nonton episode pertama dan episode kedua. Terima kasih.